Dengar semua suara saya? Shalom. Dengar ya? Halo, Dengar. suara saya? Shalom. Shalom, puji Tuhan. Sebentar ya, ini soalnya di apa ini? Jangan. Tripod saya ini agak error nih, sebentar ya, saya agak panjangin. Sorry. Oke. Ya, saya buka ini saya buka video saya sebentar. Ini tripod saya kurang panjang. Oke. Saya duduk di bangku ya, saudara ya. Sorry kalau agak terlalu tinggi. Ya. Saya akan sapa sebentar. Miring. Oke. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Malam Pak Samuel. Apa Shalom kabar? hambanya, shalom. Berjumpa hari ini perdana saya melayani di media Zoom, saudara ya. Aku percaya apa yang hari ini Tuhan kerjakan bagi kita semuanya baik. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus senang dapat melayani, bertemu dengan rekan-rekan saudara seiman. Ada sahabat saya tadi juga Bro Arwin, dan juga ada sahabat saya Renaldo Kusumo, ini rekan saya juga sewaktu kuliah, dan beberapa yang lain saya lihat tadi muka-muka baru. Jadi karena biasa seperti pepatah Cina bilang, kalau perdana kenal, kalau nggak berkenalan maka tak kenal maka tak sayang, begitu saudara ya. Jadi biasanya kalau nanti sudah kenal, ketika misalnya ketemu di mana bisa sapa, oh ini Amang Manik yang melayani di Zoom waktu yang lalu, begitu saudara. Jadi bisa sapa saya, mungkin bisa diajak makan, begitu saudara. Nggak bercanda saudara ya. Nah jadi 2 menit saya memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Samuel Manik. Saya bersyukur dalam waktu-waktu ini Tuhan percayakan di beberapa kesempatan melayani, semua karena anugerah Tuhan. Dan latar belakang saya juga, saya alumni di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Saya tahun 2011 saya selesai strata 1, puji Tuhan. 2015 lulus kuliah tepat waktu, dan Bro Renaldi juga tahu bagaimana perjuangan luar biasa selesai kuliah. Lalu lanjut juga studi magister teologi. Wah, nggak bisa menyangka gitu loh, seorang yang nggak pernah terpikirkan melayani Tuhan bisa sampai hari-hari ini Tuhan pakai dengan luar biasa, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya cerita kehebatan saya, tapi karena kehebatan Tuhan. Nah, kalau status ya begitulah, masih ya sedang mencari yang terbaik. Ya kalau dibilang jomblo agak ini juga ya saudara ya. Jadi memang masih single, puji Tuhan, tapi sedang berdoa menantikan teman hidup juga biar bisa sama-sama melayani. Jadi saya tinggal di Klender Duren Sawit. Ya kalau Kelapa Gading ke Duren Sawit ini cukup setengah jam lah, kalau ya 20 menit kurang lebih saya kalau naik motor ke ST Immanuel. Lalu di beberapa kesempatan juga Tuhan percayakan saya melayani di gereja, di sekolah-sekolah, bahkan di kantor. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Jadi kalau saya bisa ada sampai hari ini, bahkan bertemu dengan adik-adik saudara, dengan teman-teman, bukan adik-adik, kesannya kayak paling tua banget. Jadi saudara seiman lah ya, saya pikir saudara-saudara terkasih, saya boleh berkenalan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu saja perkenalannya. Nanti kalau mungkin tadi dikasih waktu 30 menit. Jadi kalau dikasih waktu 30 menit, sebaik-baiknya saya akan beritakan dengan baik, saudara ya. Nah, jadi saya berikan tema, mungkin sudah ada flyer, saudara ya. Temanya pada malam hari ini bicara tentang berkualitas terbaik, ya saudara ya. Nah, ayatnya hari ini yang punya Alkitab suci, handphone suci, silakan dibuka saudara. Yang penting saudara tidak buka Mobile Legend. Haleluya. Dengar suara saya? Masih dengar? Halo? Dengar. Ya, ada juga itu saya di Borsin ya. Mungkin perkenalannya singkat kali ya, waktu di kuliah di STTRM dulu, karena beliau juga jauh mungkin untuk di bawah ya berkuliah, tapi bersyukur anugerah Tuhan boleh dipertemukan kembali. Nah saudara, hari ini firman Tuhan bicara tentang berkualitas terbaik. Bro Renaldo, dengar saya bro ya. Puji Tuhan ya. Wah, hambanya ini luar biasa ya. Jadi hari ini firman Tuhan bicara tentang berkualitas terbaik, saudara. Temanya apa? Berkualitas terbaik, saudara. Nah, satu ayat saja saudara kiranya bisa dapat mudah dimengerti dan boleh dapat diperhatikan dengan baik, saudara ya. Sebentar saya agak jauhkan biar nggak terlalu saudara ya. Oke. Nah, jadi bicara tentang berkualitas terbaik. Yeremia pasal yang ke-17 ya saudara ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Ya, saya akan bacakan, semoga dengar saudara suara saya yang cempreng ini begitu saudara ya. Berkualitas terbaik. Nah, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan bicara tentang berkualitas terbaik, Saudara. Bentar. Berkualitas terbaik. Nah, bicara tentang kualitas, saya mau katakan di sini Saudara, bicara tentang kualitas berarti katakan ada sebuah cara, ya, ada sebuah cara atau tindakan yang harus ditempuh, ya, yang harus ditempuh, dan pasti hal ini adalah jalannya adalah jalan yang baik, ya, yang dikehendaki Kristus di dalam kita semua. Sebentar, ini kok agak turun tripodnya ya, naik turun Saudara, sebentar. Kurang ini nih. Makan dulu ya. Oke. Nah, bicara tentang kualitas terbaik, ya, bicara tentang kualitas berarti ada sebuah cara atau jalan yang harus ditempuh, ya, pasti caranya adalah cara yang baik yang dikehendaki Kristus atas kita, Saudara. Ya, saya ambil ilustrasi. Ya, biasa kalau sekolah Alkitab, kalau nggak pakai ilustrasi, jemaat nggak mudah mengerti begitu, Saudara. Ya, jadi saya dulu kalau belajar homiletika, ya cukup, ya kalau dibilang dulu belajar homiletika di sekarang dosennya yang ada di STTRIM itu Dr. Atomo Jati itu masih mengajar, saya lihat begitu, Saudara, ya. Nah, saya dapat pelajaran homiletika. Nah, bicara tentang ambil ilustrasi. Nah, begini, Saudara, ilustrasinya. Satu kali saya pergi ke sebuah supermarket, ya. Tujuan saya ke sana adalah membeli buah. Ya, ada 3 buah yang saya beli, yaitu di sini buah pisang, buah apel, buah kelengkeng. Buah yang terakhir adalah buah yang sangat-sangat saya gemari, Saudara. Karena kenapa? Kalau saya udah makan buah kelengkeng, nggak nyampe 1 jam itu sudah habis, begitu, Saudara. Nah, karena saya termasuk penyuka buah yang tadi yang terakhir yaitu kelengkeng, ya, tibalah atau datanglah saya ke sebuah ya tadi ya area buah-buahan begitu, Saudara. Nah, ketika saya pilih begitu, Saudara, ya, saya pilih yang standar kualitasnya yang baik, ya, kualitas yang baik yang saya masukkan ke dalam troli saya, lalu saya bayar ke kasir. Tapi, Saudara, ketika saya sudah pilih buah 3 tadi, ada saja yang saya dapati buah itu busuk, atau dikatakan di sini bahasa Jakartanya benyek, ya, atau benyek apa lembek lah, kurang lebih itu, busuk berair. Nah, Saudara, saya jelas tidak akan memilih buah yang saya sukai ini yang 3 tadi kalau keadaannya kualitasnya buruk, begitu, Saudara, ya. Lalu ketika sudah buruk saya akan tinggalkan, lalu saya pilih yang baik, yang pasti kualitasnya baik, lalu saya masukkan ke troli saya, lalu saya bayar ke kasir. Nah, Saudara, ilustrasi singkat ini apa? Bicara tentang buah-buah tadi adalah buah yang bagaimana buah yang berstandar kualitasnya baik, ya, yang akan saya masukkan ke dalam troli, lalu saya bayar sekali lagi ke kasir. Yang saya pilih adalah buah yang standarnya baik dan untuk saya dan layak untuk dikonsumsi, begitu, Saudara, ya. Ya, Saudara, hari ini saya mau bagikan 2 hal kebenaran penting yang boleh sama-sama kita perhatikan. Cukup panas, Saudara, sebentar ya. Mudah-mudahan kalau saya pasang kipas agak kedengaran ya. Sebentar. Cukup panas sekali hari-hari ini kota Jakarta, luar biasa panasnya. Bentar ya. Apakah kedengaran? Masih pakai kipas kedengaran nggak nih? Soalnya kipasnya takutnya ini apa nggak nyambung. Kedengaran nggak? Masih? Kedengaran tapi suara kecil. Ya, mudah-mudahan suara saya agak saya besarkan, Saudara, ya. Nah, ada 2 kebenaran penting yang boleh sama-sama kita pelajari bagaimana hari ini Tuhan mau bicara tentang kualitas yang terbaik. Ya, kita dapat pelajari atau arti tema dari yang tadi yaitu yang bicara tentang berkualitas terbaik. Yang sebagaimana Tuhan mau ini terjadi atas kehidupan kita, Saudara, hari-hari ini. Yang pertama, ya, kualitas. Bagaimana ketika engkau mau dikatakan hidupmu bicara kualitas yang terbaik, yang pertama, kualitas hidupmu ditentukan oleh sebagaimana engkau kuat terus memiliki pengharapan kepada Kristus. Amin. Poin pertama, kualitas hidupmu ditentukan oleh sebagaimana engkau kuat terus memiliki pengharapan kepada Kristus. Ya. Sebab tanpa engkau berharap kepada Tuhan, yang pertama, sebab tanpa engkau berharap kepada Tuhan, hidupmu dikatakan di sini seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Ya, Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Poin pertama bicara tentang berkualitas terbaik. Yang pertama, kualitas hidupmu kalau engkau mau jadi pribadi yang berkualitas terbaik, yang pertama, hidupmu harus ditentukan oleh sebagaimana engkau kuat untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Amin. 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 Ya, Saudara, ya. Amin. Hidupmu ditentukan oleh sebagaimana engkau kuat untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saudara,
bicara tentang bagaimana pengharapan ya, kualitas yang pertama yaitu tadi terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saya dulu nggak pernah, saya mau cerita saudara ya, dulu saya nggak pernah terpikirkan untuk sekolah Alkitab. Jadi saya ini dulu saya hobi sepak bola, gitu saudara ya. Jadi saya ketika saya sudah hobi sepak bola, apalagi hari-hari ini Liga Champion, kalau laki-laki yang suka nonton bola, saya klub favorit saya adalah MU di Inggris saudara ya, ya di Manchester United begitu. Nah, jadi kalau ada setiap pertandingan MU mau 2:30 pagi, kalaupun misalnya nih ada pelayanan seperti hari Minggu, dia kan biasa mainnya jam 2:30 pagi kalau di hari Sabtu menuju Minggu pagi kan. Itu ya kadang kalau pelayanannya agak siang saya masih mau tonton, tapi kalau sudah ibadah pagi jam 7 mau nggak mau saya harus lihat reviewnya aja begitu saudara, karena saya melihat juga pelayanan takut saya ngantuk. Nah, singkat cerita saya ini hobi sepak bola, lalu satu kali saya mau mendaftarkan diri ke SSB Arsenal di daerah Lebak Bulus atau Ragunan sana, kalau ya itu berapa tahun yang lalu. Waktu itu SSB Arsenal ini adalah dikomandoi. Jadi kalau setiap yang berbakat dikirim ke Emirates Stadium di Inggris sana. Jadi kebetulan waktu itu Arsene Wenger mau datang ke Indonesia, pelatih Arsenal saat itu. Kalau laki-laki yang tahu suka sepak bola, kalau yang perempuan mungkin nggak terlalu tahu. Nah, satu kali ketika saya sangat semangatnya, saya mau skill saya benar-benar latih begitu ya. Saya harus jadi pemain sepak bola. Ya bayangkan saudara, kalau dilatih pelatih top Eropa, dia kan lalu pergi ke Inggris. Wah, saya pikir itu sesuatu yang kebanggaan. Saya bisa langsung datang ke stadion terbesar kedua setelah Manchester gitu saudara. Walaupun favorit saya MU, tapi saya tidak menghalangi saya bisa dilatih oleh Arsene Wenger sekelas beliau gitu. Nah, satu kali singkat cerita, setelah waktu yang panjang berubah 180 derajat. Tuhan bilang gini sama saya, kamu nggak boleh menggiring bola ke gawang, tapi kau harus menggiring jiwa kepada Tuhan. Kau harus sekolah Alkitab, putuskan. Kalau kau masih tetap sekolah, kalau kau mau tetap sekolah bola, ya itu hakmu. Tapi kalau kau mau tetap sekolah Alkitab, aku akan sertai apapun yang terjadi. Nah, puji Tuhan, panggilan itu saya respon. Yes Tuhan, saya tinggalkan impian saya, tapi saya tidak meninggalkan hobi saya. Kalau meninggalkan impian mungkin ya, tapi kalau meninggalkan hobi saya main bola tidak. Jadi saya dengar respon Tuhan. Saya dengar, ya Tuhan, saya mau sekolah Alkitab. Memang sih saya sudah melayani dari sebelum sekolah Alkitab pun saya sekolah SIE. Dari saya SMP Katolik saya sudah melayani lah. Kurang lebih seperti itu. Saya panggilan Tuhan itu saya panggil, ya Tuhan, saya responnya Tuhan, saya harus melayanimu. Kalau memang bola ini tidak menjadi impianku, kalau memang Tuhan mau suruh aku melayani, aku melayani. Ini singkat cerita 2011 saya kuliah di STRM. Itu juga penuh perjuangan saudara ya. Tinggal di asrama, kalau asrama sekarang dengan yang itu, ya kalau Bro Renaldo tahu belum se yang ini sekarang lah. Kalau dulu asramanya itu masih ada sih berdiri bangunannya, tapi nggak seperti yang sekarang. Jadi ya saya tinggal dengan orang Kupang, orang Manado, lalu ada juga yang lain, banyak lah campuran. Saya setahun di sana. Singkat cerita 2011 ya saya boleh sekolah Alkitab dengan begitu banyak tantangannya saya hadapi. Lalu 2015 singkat cerita Tuhan kasih kesempatan saya bisa selesai kuliah dengan segitu banyak tantangan yang harus saya hadapi. 2012 saya ditinggal oleh orang tua yang tadinya mungkin saya harus pergi meninggalkan sekolah saya. Tuhan baik, banyak orang-orang yang mensupport udah lanjutkan sekolah kita. Puji Tuhan, saya tidak meratapi terlalu lama kepergian orang tua melalui proses itu. 2015 saya bisa selesai kuliah dengan baik semua karena anugerah Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan pelihara dalam pelayanan. Bagi saya prinsip saya nggak pernah takut untuk saya melayani. Nah, kalau saya nggak punya pengharapan kepada Tuhan, poin pertama ini saudara, kualitas hidupmu ditentukan oleh sebagaimana kau terus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya, ketika saya responi panggilan Tuhan itu, Tuhan, yes, aku mau melayani, apapun yang terjadi, aku tetap bersama Yesus. Dan ini saya lakukan. Kualitas hidupmu ditentukan, dan saya mau teman-teman saudara terkasih, poin pertama ini harus kita lihat. Bagaimana ketika engkau mau disebut orang yang berkualitas terbaik, yang pertama, kualitas hidupmu ditentukan oleh engkau tetap kuat memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dalam Ibrani 19 dikatakan di sini, kalau engkau tidak punya sikap untuk punya pengharapan kepada Tuhan, engkau akan seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh angin. Poin pertama, ketika engkau mau disebut orang yang berkualitas, yang pertama, kualitas hidupmu harus ditentukan oleh sebagaimana engkau kuat untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan.
Itu poin pertama. Poin kedua, saudara yang terakhir. Dua poin saja. Kualitas hidupmu yang kedua ditentukan oleh sebagaimana engkau tetap terus punya sikap untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Poin kedua, kualitas hidupmu ditentukan oleh sebagaimana engkau tetap terus punya sikap untuk mengandalkan Tuhan. Ini saya orang Batak. Dulu waktu saya memutuskan sekolah Alkitab banyak tantangannya semua. Salah sekolah Alkitab atau jadi pendeta, tidak ada duit itu. Ya, biasa orang seperti itu. Jadi kalau saya waktu itu mungkin kalau saya nggak respon di panggilan Tuhan ketika saya berbalik, mungkin saya tetap lebih memilih jalan saya untuk jadi pemain sepak bola. Saya nggak andalkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup saya, mungkin saya nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi poin kedua, yang pertama adalah engkau tetap punya sikap pengharapan kepada Tuhan. Engkau punya sikap untuk tetap terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, kualitas hidupmu ditentukan oleh sebagaimana engkau tetap terus mengandalkan Tuhan. Saya nggak bisa pakai kekuatan saya sendiri, saya nggak bisa pakai daging saya ini, saudara, atau tubuh saya yang begitu jasmani. Tapi saya mau tetap terus mengandalkan Tuhan. Jadi waktu kuliah di STTR yang begitu lama lulus, beberapa teman saya sapa kalau kadang suka ada pelayanan ke Kelapa Gading. Ya mungkin teman-teman di sini, saya lulus 2011, mungkin yang di sini sudah agak jauh tidak mengenal saya, hanya dua orang saja yang mengenal saya, Bro Arwin, lalu ada juga Bro Renaldo. Nah 2015 kadang kalau saya suka kadang ke Kelapa Gading, mereka suka bercanda, Amang Pendeta sudah pelayanannya kemana-mana luar biasa dahsyat, STTRM dipakai Tuhan ya, alumni STTRM dipakai Tuhan. Nah saya pikir itu semua karena anugerah Tuhan. Saya nggak mau membawa diri saya untuk menjadi orang Batak bilang jijang roha atau tinggi hati, tapi saya mau tetap belajar Tuhan, saya harus tetap jadi pribadi yang rendah hati. Jadi poin kedua, kualitas hidupmu ditentukan oleh sebagaimana kau tetap terus mengandalkan Tuhan. Maka kualitas hidupmu dikatakan di sini diumpamakan seperti pohon yang berbuah, yang selalu berbuah dan akan terus menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Tak peduli situasi apapun yang hari ini sedang terjadi dalam hidupmu, apa yang kau hadapi hari-hari ini. Kita tahu bagaimana pandemi melanda Indonesia sudah sekitar 3 tahun, saudara ya. Begitu panjang pelayanan, 1 tahun bisa ya, kita sebagaimana seorang hamba Tuhan ketika Tuhan percayakan melayani dalam waktu-waktu yang begitu panjang. Kemarin pandemi semua putih, semua tutup, tidak ada kegiatan ibadah. Tak peduli situasi apapun yang sedang kau hadapi hari ini di sepanjang hidupmu, silih berganti badai kehidupan, satu yang pasti, imanmu harus tetap di dalam Yesus. Amin. Imanmu harus tetap di dalam Yesus. Sebab jika engkau sudah punya 2 hal ini, yang pertama tadi adalah ketika hidupmu mau menjadi seorang pribadi yang berkualitas, yang baik, kualitasmu yang pertama adalah engkau punya sifat untuk tetap terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, engkau punya sifat tetap terus mengandalkan Tuhan. Sebab jika engkau sudah punya 2 hal ini dalam hidupmu, maka benarlah kualitas hidupmu yang sudah engkau miliki. Maka pada hari ketika kita kelak, Tuhan panggil kita pulang, Tuhan berkata, masuklah dan terimalah mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, yang menjadi bagianmu, yang menjadi bagian saya, yang menjadi bagian kita pada malam hari ini yang sudah dengar firman Jum pada hari ini. Itu yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau mungkin, apakah kelewatan, saudara? Tolong dikasih aba-aba, apakah kelewatan? Kalau saya saking semangatnya, saya nggak kenal waktu. Apakah sudah bisa selesai 20 menit? Halo, Bro Arwin, Daniel, Gamaliel, Bro Gamaliel sudah bisa 20 menit? Takutnya kebablasan ini saya. Saya semangat sekali. Kalau masih ada lanjut aja, Bang. Ya? Kalau masih ada boleh lanjut aja, Bang, boleh. Kalau masih ada silakan. Ya, 5 menit, saudara ya. Sebab jika engkau sudah punya ini sekali lagi dalam hidupmu, maka engkau patutlah disebut pribadi yang berkualitas, ya. Hidupmu patutlah disebut pribadi yang berkualitas kalau engkau sudah punya 2 hal ini. Pertama adalah kualitas hidupmu ditentukan kalau engkau mau jadi pribadi yang berkualitas. Yang pertama adalah engkau punya sikap untuk punya pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, kualitas hidupmu ditentukan oleh sebagaimana engkau tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan imanmu harus tetap dalam Yesus. Bicara tentang iman, saudara ya, iman yang teguh, ya iman yang teguh di dalam Tuhan ya saudara ya, merupakan hari-hari juga menjadi sesuatu yang sangat langka, ya sangat langka. Dan banyak orang mengingkari iman, saudara. Kita bicara tentang iman, saudara ya. Banyak orang mengingkari iman percayanya, dia pergi meninggalkan atau
pergi ke agama seberang, lalu dia memakai nama yang sudah tadinya nama Alkitab, mungkin dia diganti dengan nama yang lain. Ya, tapi aku percaya di tempat ini adalah pribadi yang tetap mau punya sikap, mau tetap menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, mau tetap punya sikap untuk tetap teguh imannya di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus sampai selama-lamanya. Pegang firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah ini boleh menjadi rema dan boleh sama-sama kita lakukan. Saya tidak lebih hebat, saya tidak lebih pintar, jadi saudara. Tapi lebih daripada itu, biarlah Tuhan yang boleh bekerja dan menolong kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, semoga masih kita selesai. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu bersyukur kalau boleh menyampaikan suara hati-Mu, menyampaikan firman-Mu yang begitu singkat ini, Bapak. Mungkin ada waktu yang mungkin sedang akan disampaikan nanti, ataupun mungkin ya walaupun tidak begitu banyak panjang waktunya, tapi biarlah Tuhan lewat firman ini kami kembali diteguhkan, kami kembali di-refresh bahwa kalau kami mau menjadi pribadi yang berkualitas, kami mau pegang dua hal ini. Bukan hanya sekedar kami pegang, tapi kami mau lakukan dalam hidup kami. Maka padanya ketika Tuhan panggil kami menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan, kami siap terima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan karena kami, iman kami tetap dalam Yesus. Berkati media Zoom, anak-anak tua yang sudah boleh datang pada malam hari ini di tengah aktivitas mereka, ibadah mereka di gereja mereka masing-masing. Tapi terima kasih buat Tuhan yang pimpin. Sudah ada komunitas ini, Bapak, hamba tidak tahu sudah seberapa lama komunitas ini berada, tapi biarlah Bapak, komunitas ini menjadi komunitas yang benar-benar memuliakan Tuhan. Berkati semua penata layanan yang ada yang mungkin tidak bisa bersebut satu persatu, semua tim penata layanan yang sudah melayani, biarlah Tuhan berkati mereka dalam segala apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Berkati walaupun media Zoom, biarlah tetap nama Tuhan boleh dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, aku selesai berbicara, tapi lebih daripada itu biarlah Engkau yang boleh memakaikannya, menolong, meneguhkan kami supaya kami semakin kuat dalam Engkau dan kami tetap jadi pribadi yang berkualitas. Pujilah nama-Mu, Engkau berjanji mengembalikan segala penghormatan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan semua yang sudah dengar bersama-sama saya katakan amin. Amin.